Pihak kepolisian membenarkan telah menangkap 3 oknum polisi yang juga terlibat penangkapan terduga terorisme Dananjaya Erbening yang ditangkap atau dibekuk kepolisian di Bekasi beberapa waktu silam, saudara. Namun di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menegaskan, terduga pelaku yang ditangkap tersebut bukan atas tindak pidana terorisme. Ketiga polisi yang ditangkap ini adalah Krimum Polda Metro Jaya, Reynaldi Prakoso, kemudian Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara, Ibtu Muhammad Yudi Saputra, dan Renmim Samapta Polresta Cirebon Kabupaten Bribka Syarif Muhsin. Reynaldi Prakoso ditangkap pada Kamis 17 Agustus 2023 di DKI Jakarta. Reynaldi diduga telah memasok setidaknya 1.500 butir dari logistik pada terduga teroris Dananjaya Erbening dan juga Syarif Muhsin. Kemudian Bribka Syarif Muhsin diketahui ditangkap di Jawa Barat pada Kamis 17 Agustus kemarin. Bribka Syarif terlibat dalam distribusi peluru dan juga senjata. Bribka Syarif ini ditangkap seusai Dananjaya Erbening bersaksi ia sedang mengerjakan upgrade pistol milik Reynaldi Prakoso. Sementara Reynaldi sendiri memang diketahui memasok beberapa butir amunisinya pada Bribka Syarif. Awalnya, Reynaldi mengaku mengupgrade senjata tersebut pada Bribka Syarif, namun hasilnya tak memuaskan, hingga akhirnya ia beralih ke Dananjaya Erbening. Oknum ketiga yang ditangkap adalah Ibtu Muhammad Yudi Saputra. Ia juga ditangkap di Jawa Barat pada Kamis 17 Agustus kemarin. Ibtu Muhammad ini terlibat jual beli dan memasok senjata laras panjang pada tersangka Dananjaya Erbening. Namun, dari keterangan kepolisian diketahui bahwa ketiga oknum anggota kepolisian ini tidak terlibat dalam terorisme, namun melakukan pelanggaran dengan jual beli senjata ilegal. Bahkan diketahui ketiga oknum polisi tersebut juga tak pernah bersinggungan atau bertemu langsung dengan Dananjaya Erbening, yang mana ketiganya hanya berkaitan dalam kasus jual beli senjata ilegal. Yang tersebar kemudian masuk juga ke media mainstream. Oleh karenanya kami perlu jelaskan secara dini agar tidak berkelanjutan disinformasi ini. Namun mohon maaf, pada saat rilis saat ini kami tidak akan menyebutkan nama tersangka karena operasi kami belum selesai. Rekan-rekan sekalian, bahwa berdasarkan informasi intelijen dan juga masukan-masukan daripada pengungkapan yang kami tangkap beberapa pelaku di wilayah hukum Polda Metro Jaya, bahwa saat ini banyak beredar senjata api ilegal. Oleh karenanya kami gencar melakukan operasi bahkan sebelum ditangkapnya teroris beberapa waktu yang lalu. Contohnya rekan-rekan sekalian, sejak bulan Juli kami berkolaborasi dengan Puspom AD Angkatan Darat melaksanakan penyelidikan bersama karena kami menemukan adanya penggunaan kartu anggota palsu yang mengatasnamakan instansi TNI Angkatan Darat dan juga Kementerian Pertahanan yang notabene, saya ulangi, sejak bulan Juni kami berkolaborasi dengan Puspom Angkatan Darat untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap jaringan peredaran senjata api ilegal yang mengatasnamakan institusi Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan, menggunakan kartu palsu seolah itu adalah asli, ya, bahkan melakukan pelatihan sejenis militer padahal itu bukan militer. Kami sudah sita beberapa senjata api cukup banyak, kurang lebih 38 pucuk senjata api baik panjang maupun pendek kami sudah sita. Secara berkesinambungan, setelah kami kemarin berkoordinasi dengan pihak Detasemen Khusus 88 pengungkapan kasus teror yang ada di Bekasi, kemudian kami berkoordinasi dengan Densus 88
untuk bekerja bersama-sama mengungkap peredaran senjata api ilegal ini. Namun di sini harus dilihat rekan-rekan sekalian, ada yang terkait dengan teror dan ada yang terkait dengan delik umum, tidak pidana umum. Delik pidana umum inilah Krim bertanggung jawab untuk melakukan pengungkapan. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sejak terungkapnya kasus teroris di Bekasi, kami bekerjasama dengan Densus 88 dan juga kami sudah berkoordinasi untuk bekerjasama dengan Puspom TNI dan sudah berkoordinasi dengan Puspom AD saat ini untuk kita terus melaksanakan pengungkapan peredaran senjata api ilegal ini. Dan perlu rekan-rekan ketahui, 2 hari yang lalu kami melakukan serangkaian penangkapan terkait penjualan senjata api ilegal ini di luar jaringan teror. Ini perlu dicatat, di luar jaringan teror. Kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjata api. Kami sudah sita sementara ini 18 pucuk senjata api modifikator di luar yang diungkap oleh Densus di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ya, ini 18 sudah kita amankan, beberapa tersangka kami tangkap, dan ini yang perlu kami jelaskan rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandinya adalah tersangka teror yang diungkap oleh Densus ini menerima beberapa senjata melalui e-commerce, penjualan online. Jadi mereka ini tidak sering bertemu. Bahkan kami menemukan di sini akun yang digunakan tidak sesuai dengan nama tersangka teror ini. Mereka pesan senjata dari ini, kemudian dikirim, mereka tidak sering bertemu. Kami sudah ungkap kemarin pabrik modifikatornya di Semarang. Kita tangkap juga penerima senjata apinya. Ya, kemudian kita dapatkan beberapa alat bukti. Nanti pada waktunya akan kami rilis secara bersamaan. Jadi total yang sudah kami ungkap Krim Polda Metro Jaya, termasuk berkolaborasi dengan Puspom AG beberapa waktu yang lalu sebelum ini, itu adalah saat ini kurang lebih 55 pucuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.